So, everyone can hear me now? It's loud enough? Fine. So, welcome you here, and I'm very happy that I'm here in Microtik Indonesia MAM 2016. Better? Yeah. Okay. So, hello everybody. Yeah. It's great to be here in Microtik Indonesia MAM. Your MAMs are usually very huge, a lot of people, and thanks to Valens, I'm here. This is, let's say, third part about alternative power, how to supply your Microtik with alternative power on the place where you have no electricity or bad electricity and so on. Oke, jadi presentasi kali ini dari Jaromir, ini adalah presentasi ketiga, ya. Sebelumnya ada beberapa presentasi yang lain ada di YouTube. Yang intinya adalah bagaimana untuk mensuplai energi atau listrik untuk menjalankan perangkat-perangkat Microtik, terutama untuk daerah-daerah yang listriknya kurang tidak ada atau sulit gitu ya. This project started 2 years ago, and first 2 parts you can find on my YouTube. Jadi presentasi sebelumnya udah ada di YouTube kalau mau lihat mengenai presentasi sebelumnya. Thank you. Okay, let me introduce myself. I am Jaromír Čihák, and I am Sysdatacom company founder, and I'm network enthusiastic, and I'm someone who know how to levitate Microtik, as you can see here. Ya, jadi Jaromír dari Sysdatacom, dia trainer certified trainer Microtik, ya. Kemudian juga udah lama bekerja untuk soal jaringan, dan semboyan dia itu someone who know to elevate. Jadi seseorang yang tahu bagaimana cara mengangkat Microtik, ya. Gambarnya kayak gitu. Okay. And also my trainer certify is 007 number. So I'm very proud to fly this beautiful my dream machine. Oke, jadi dia sertifikat trainernya. Sertifikat trainernya nomor 007 gitu ya, jadi nggak perlu nulis gelar terlalu panjang gitu ya, karena dia salah satu trainer pertama di dunia sebetulnya. Okay. And this is Mr. Valenciadi, and he very often fly with me, and sometimes he hold the joke, even upside down. Oke, saya diperkenalkan sebagai penumpang. Jadi kalau saya ke Eropa kadang-kadang diajak jalan-jalan terbang, kadang-kadang boleh nyetir sebentar, ya. Yang belum boleh mendaratkan. And we together works on the project Rotate World, which is all technicians and engineers which can bring you some non-usual solution. And this is Vaida from one of our training. Ya, jadi kami berdua di sini dan ada beberapa teman lain juga, kita ada satu komunitas namanya Rotate World, ya. Jadi kalau routing itu kan sedang, rotate itu berarti sudah pernah gitu. Kita banyak main bareng, terutama untuk project-project yang agak-agak aneh gitu. Nanti kita di belakang ada video menarik soal ini. Okay. The question is why alternative power? Usually, is there anyone who like his electricity bills? Oke, jadi kenapa presentasi ini mengenai alternatif energi gitu ya? Karena di manapun sebetulnya salah satu pengeluaran terbesar itu adalah bil listrik, ya. Terutama di luar negeri. Di kita udah mulai naik terus setiap tahun. Okay, no one from electricity company?
nggak ada yang dari PLN ya? No. Okay. Clear. Let's go forward. Yeah. Okay. Sometime we have an installation. I do relay networks, also do with the MikroTik. I'm an ISP, and sometimes we have an installation where the local condition allow us to use some alternative energy. Oke, jadi ini pengalaman Jaromir di mana beberapa titik instalasi dia. Jadi meskipun di Eropa itu ada beberapa titik juga yang tidak terjangkau listrik. And we can do it even where is no power, not enough solar power, or no wind. Let's go forward. Yeah. Yeah. First, we will check MikroTik consumption. When you have a turbine on the market, usually they are designed for supply to houses, offices, and so on. They are quite big. The MikroTik consumption is not so high. Oke, jadi problem terbesar untuk menjalankan perangkat network di daerah yang nggak ada listriknya itu sebetulnya adalah sebagian besar perangkat-perangkat lain itu adalah membutuhkan listrik yang wattnya besar. For example, Rotoboard 912 datasheet says consumption is 14 watt, but the real is just 2.5. With LTI modem, almost 5 watts consumption. Oke. Jadi dari datasheetnya RB912 ya 912 itu kalau datasheet bilang itu 14 watt perlunya. Tapi setelah diukur benar itu hanya membutuhkan 2,5 watt ya. Dan kalau kita menggunakan modem LTE itu 4,8 watt. Jadi jauh sebetulnya di bawah datasheetnya. And there is a small device which is not very widely used, but I like it. It's Rotoboard 750 up, which has only 3 watt consumption and PoE ports. Dan ini salah satu contoh yang lain ya, yang punya kemampuan untuk PoE out ya. Jadi hanya membutuhkan 3 watt dan dia bisa mensuplai perangkat lain untuk per portnya kira-kira 2,5 ampere. Okay. Yeah. When you set power over Ethernet on the interface on this device, you can choose, for example, priority, and if the port and electricity will be start up just after power on whole Rotoboard. Oke, jadi ini fitur yang jarang dipakai ya. Jadi di 750 UP itu sebetulnya untuk fitur PoE-nya itu ada beberapa fitur yang cukup khas ya. Jadi seperti priority, kemudian ada auto on, force on, off mode ya. Jadi sebetulnya banyak yang bisa di-set mengenai PoE ini. Yeah. So you can restart remotely your devices if you need. And I just make small notice. I would like to make small notice. There is an upgrade for the interface for PoE, which bring you a lot of new functions. Oke, jadi dengan RRB750 UP ini kita punya kemampuan untuk bisa merestart perangkat lain yang PoE-nya tergantung dari perangkat ini. Dan kalau mau lebih powerful lagi itu sebetulnya ada kesempatan bisa dilakukan upgrade firmware dari hardware-nya, dari router board-nya ya. Jadi bukan versi OS-nya ya, tapi firmware-nya di-upgrade. Ada beberapa perbedaan, misalnya maksimum limit per portnya naik jadi 1 ampere, kemudian total limitnya naik dan lain-lain. Itu ada beberapa detail lain yang tadinya nggak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan dengan upgrade firmware. So don't hesitate to make it. And you can see from the command line, also you can check consumption, voltage, and priority. Let you, if you have not enough energy, you can make some failover scenario and switch off less used device. Dan di CLI-nya pun kita bisa lihat penggunaan real per port ya. Jadi di sini kalau kita tahu penggunaan realnya dan misalnya kita tahu bahwa energi kita kurang, kita bisa memilih
port mana yang mau dimatikan duluan misalnya berdasarkan prioritas. So, known power alternative. Solar is quite widely used. It's very easy to use it. But there is a problem if you have a clouds, if you have a night, there is no energy. The water, we will discuss later. This presentation will be a lot about the water energy. Wind, I will mention in few more slides. How is it about wind? Usually there is not wind enough. Even seems to be windy for you, there is not enough energy for generation. Hydrogen, someone of you have a hydrogen engine at home? No, still scientist project, right? And steam has a very low effectivity, so it's useless usually. Oke, jadi ada beberapa alternatif energi sebetulnya yang bisa digunakan. Satu, tenaga surya, ya. Tapi memang tenaga surya ini kan nggak bisa 24 jam. Ada malam, ada mendung dan lain-lain. Kemudian air, ya. Air pun tidak bisa sepanjang tahun rata. Pasti ada musim di mana banyak air, airnya kurang. Kemudian angin, ya. Tadi yang note yang penting adalah meskipun kita merasa bahwa ini kayaknya anginnya kencang, tapi ternyata kalau untuk pembangkit tenaga angin itu nggak cukup cepat sebetulnya. Nanti ada grafiknya. Kemudian hidrogen di mana ini masih belum pernah ada yang pakai, ya. Kemudian steam atau mesin uap itu juga sudah dirasa sangat tidak efisien. So there is a comparison between solar, water and wind energy. As you see on the diagram, the water energy is one of most stable energy through. Oke, ini grafik jadi gini, yang merah itu yang tenaga surya, yang abu-abu itu yang air, dan yang warna emas itu yang angin, ya. Nah, 1, 2, 3 sampai 12 itu adalah bulan, ya. Jadi ini data, tapi data di Eropa, di mana pada bulan-bulan apa saja sebenarnya energi-energi ini bisa digunakan, mana yang tinggi, mana yang rendah gitu ya. Dan yang dianggap lumayan stabil itu adalah tenaga air, ya. Yang sepanjang tahun masih bisa digunakan, karena yang lain banyak yang drop gitu. The basic diagram is take which energy you are allowed to take, all of this energy put into the battery, after that some device like Rotoboard 715 and you can power supply other Rotoboards. Oke, jadi konsep dasar yang dikerjakan sebetulnya adalah dari segala alternatif sumber energi yang ada itu mengisi ke baterai. Ya, jadi baik dari air, dari surya, dari angin, isi ke baterai, kemudian nanti dari baterai ini yang akan mensuplai power untuk perangkat-perangkat yang ada, ya. Jadi untuk 750 UP dulu, nanti 750 UP yang akan POE out ke perangkat yang lain. About the battery, we are not using the battery because of the cycles in our scenario, you will see later. The typical exit battery has something like 2 or 3, 400 life cycles. So if you have a just solar panel charged during the day and discharged during the night, after 1 year you have to exchange batteries. Oke, jadi yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan baterai sebetulnya, ya. Ada yang paling banyak dan murah itu adalah baterai yang menggunakan asid, ya. Exit, ya. Nah, itu secara harganya memang murah, tapi problemnya adalah cycle-nya cuma 200 sampai 500 kali. Nah, jadi kalau kita misalkan asumsikan kita menggunakan tenaga surya, ya, di mana siang itu kita nyimpen tenaga, kemudian malam baru digunakan, berarti kan paling enggak 1 hari sekali itu ada cycle pengisian. Jadi kalau dia hanya bisa 500 cycle, berarti dalam setahun kira-kira kita harus ganti baterai. Ya, problemnya itu. You can use better batteries like lithium polymer something, but their problem is they are usually too expensive. Ya. Yang lebih baik memang lithium polymer, ya, itu memang lebih mahal, tapi cycle-nya jauh lebih banyak daripada yang asid. So there is a map about wind power around the globe,
And as you can see, only Greenland has enough energy, and top of the China somewhere has enough energy to be supplied by the wind power. Oke, ini adalah grafik di mana area-area yang bisa memanfaatkan tenaga angin, ya. Yang biru atau merah itu ya, red and green ya, I think have enough. Red is stronger. Ya, yang merah itu yang punya tenaga angin cukup besar yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kita terutama yang biru, the blue is the lowest one. Ya, yang biru itu adalah daerah yang paling sulit untuk menggunakan tenaga angin ya. Kita termasuk yang susah untuk pakai tenaga angin. Also, I know it's not problem here, but also we have to take care about the snowing. As you can see, the solar panel under snow are covered and make no energy. Ya, jadi kalau pakai tenaga surya, problemnya memang soal cuaca. Jadi nggak mungkin sepanjang tahun ada matahari, terutama di negara-negara yang 4 musim, ya. Karena kalau pas lagi musim salju seperti ini, ya pasti akan ketutup dan nggak bisa memanfaatkan tenaga matahari. And solar radiation around Europe, as you can see, when you can more north, there is less and less energy. So, for me, as someone who live in center of Europe, the solar energy is fine, but in winter is useless. Oke, jadi ini adalah diagram atau grafik di mana area-area yang bisa memanfaatkan tenaga surya, ya. Tapi ini grafik untuk Eropa, ya. Jadi kalau lihat di sini yang selatan seperti Spanyol, kemudian Turki, dia bisa menggunakan tenaga surya. Tapi kayak Jaromir yang tinggal di Ceko, itu tenaga surya hanya bisa dipakai pada saat musim panas. Musim dingin, winter, pasti nggak akan bisa pakai tenaga surya. Apalagi kalau yang lebih utara lagi. Okay. So, let's take a focus on water power. This is one of my experimental turbine, which is smaller than something you can buy on the market now. Oke, jadi ini salah satu eksperimennya adalah turbin dengan memanfaatkan tenaga air, ya. Jadi dan ini ukurannya bukan turbin yang besar, ini ukurannya turbin yang kecil. A little bit about the hydrology. The water power is technically the sun power, because sun radiated the surface of the oceans, make clouds through condensation, and after that there is a raining when the clouds hits the mountains, and steam of the water and streams of the water, and there is some fresh water storage and so on, and water flow back to the oceans. Oke. Jadi ini adalah grafik di mana perputaran air gitu ya, dari mulai menguap kemudian jadi awan, hujan, ke tanah lagi, ke laut, menguap lagi ya. The first, when we have a place where to put generator, we have to measure how much water we have. Oke, jadi kalau kita mau mendesain pembangkit tenaga air, itu yang pertama dilakukan adalah menghitung debit air yang kita miliki. Yeah. We can do it a very simple way. We can just put the board with 90 degrees we cut and measure the centimeters of the water. Oke, jadi caranya adalah kita buat penghalang gitu ya, entah dari kayu, dari apa, yang bentuknya seperti V ini 90 derajat. Nah, sentimeternya dihitung dari bawah, 1 cm, 2 cm, 3 cm, nah terus nanti di compare ke tabel yang ini. Yeah, you can see on the table how many liter per second make with centimeters. Okay. Jadi kalau kita bisa dapat misalnya 6 cm dari bawahnya ya, 6 cm, berarti itu adalah 1,2 liter per detik debit airnya. This is very important because in the future when you will count your turbine or something, you will need this parameter. Okay. The next part is distance between upper and lower level of the water. It's about how many meters you have for generate your energy. More meters, more energy. As show this table for 75% effectivity of water engine.
Nah, tadi setelah kita dapat debit airnya berapa liter per detik, itu bisa dikonversi menjadi nanti selisih ketinggiannya berapa yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya kita punya 0,8 liter per detik dan kita bisa membuat beda ketinggian 2 meter, itu dengan koefisien efisiensi 75% kita bisa dapat energi sekitar 12 watt ya. The basic water machine is very simple. We have something like turbine or water wheel or something, some gearbox which makes some higher RPMs and generator. Oke. Jadi ini tadi udah cara ngitungnya, ini sekarang mesinnya ya, apa turbinnya ya. Jadi ada dua macam sebetulnya roda apa ya, water wheel yang bentuk roda sama yang bentuk turbin gitu ya. Nanti akan dijelaskan perbedaannya apa. For my case, when I do some experiment, I make this water wheel, which has a good advantage, is difficult to steal, and it's quite robust. Oke, ini yang contoh yang water wheel ya. Salah satu keunggulannya katanya susah dicuri karena ukurannya besar gitu ya. Dan itu kan besi ya, lumayan ngangkatnya. Tapi yang penting adalah bahwa water wheel ini dia tahan atau dia tidak sensitif terhadap kotoran karena air itu kan ada daun, ada segala macam. Jadi kalau ini dia nggak ada masalah mau airnya banyak apa daun segala macam. And another good effect for water wheel is when you put the dirty water on the top, no problem, no jam, leaves can go through without the problems. What you put in on the top, it's really on the bottom. Oh, you already told. And on the other side, with the water wheel we have a problem, and it's a diameter for high altitudes. It's problem. The diameter you will count is so high. That way we have to use a turbine. We have a lot of types like Kaplan, Banke, Pelton, Turgo, Tesla, and so on. This is a Pelton one. Okay. Nah, yang satu lagi adalah yang turbin ya. Turbin, ternyata saya juga baru tahu, turbin itu ternyata bentuknya macam-macam. Kaplan, Banke, Pelton, Turgo, Tesla. Nanti jangan tanya saya bentuknya seperti apa. Ya. Tapi yang ini adalah yang Pelton. Ya, yang di video ini adalah yang Pelton. I will give you example of the blade. So look at it and give to someone else. Yeah. Oke, ini contoh ujungnya ya, contoh ujung turbinnya ya. Nanti kalau udah dilihat mungkin bisa dioper ke sebelahnya untuk membayangkan bentuk sebenarnya kayak gimana gitu. Sorry. Okay, this is a Pelton style turbine. Check it, look at it, and those blades are designed to turn a water stream back. The water stream comes directly in the middle and it's turned back. That way it takes energy. Okay. Jadi cara kerjanya adalah daun ini ya, saya bilangnya daun aja ya, daun ini dia harus kena persis di tengahnya, rodonya berputar, airnya jatuh ke bawah. Itu yang apa paling sempurna untuk dapat dorongannya gitu. You can see unloaded turbine and the water stream goes through and there is almost no resistance from generator, high RPM. Oke. Ini kesannya muternya cepat, kenapa? Karena ini baru turbinnya aja, jadi belum ditempelin motor ya, belum ada dinamonya, jadi tidak ada hambatannya sama sekali, makanya kesannya muternya cepat. Okay, when we have a location we have to choose if we will use wheel or turbine. There is table of effectivity of those system, and let's say the water wheel can take even, let's say, 10% of the water stream, but turbine has a higher effectivity but it's more difficult to tune it. Oke, jadi ini adalah
tabel perbandingan mau pakai water wheel atau Kaplan turbine, Francis turbine, Banki turbine ya, dengan tingkat efisiensinya mau berapa gitu ya. Dan want to explain the value? Yeah, I thought it's better effectivity, efficiency. This is a stable one, but lower, but it can achieve like 10% or 20%. Oke, jadi kalau kita mau lihat di sini, meskipun dengan engine efisiensi hanya 10%, water wheel itu dia cukup rata ya, dapat energinya. Tolong tenang dikit bentar ya, banyak yang pengen dengerin ya. Oke, kemudian untuk yang Kaplan turbin ya, itu dia sangat efisien di tengah-tengah, tapi dia bisa tinggi, bisa sampai 90 ya nilainya. Okay, thank you. So there is an example of real installation on really small water. I hope all of you have something nearby. Oke, jadi ini adalah contoh instalasi yang sebenarnya. Jadi kita bukan ngomong sumber air yang dam kayak Jatiluhur, enggak. Ini cuma sumber air yang kecil-kecil, sungai kecil gitu ya. It's just half liter per second. It's like you put tap of the water. Ya, debitnya hanya setengah liter per detik ya. Nggak jauh beda sama kalau buka keran. But we have 11 meter diameter. This is a place where we take water. As you can see, it's really not high water stream. So we decide to cycle it. Oke, jadi ini tempatnya ya. Dan karena airnya memang debitnya tidak terlalu besar, dia menggunakan satu teknik untuk men-cycle perputaran airnya. It's not like in batteries you can cycle water anytime you wish and there is nothing decrease. So you have just plenty of water and use it when you need. Ya, jadi supaya airnya ketinggiannya bisa naik ya, memang itu agak dibendung sedikit, paling nggak dia bisa dapat ketinggian supaya airnya bisa ada selisih ketinggiannya. The next is turbine. Because it's 11 meter, I decide to use Pelton turbine. There is not such generator, not so small, so I use permanent magnet motor, electric engine. Oke. Kemudian untuk motor generatornya dia memilih menggunakan permanen magnetic motors ya. It still have quite good effectivity and give good results. Ya. Dan itu dia direct connected ya, jadi nggak ada gear-gearnya lagi, direct connected ke motor. And it's industry standard, so it can work for years. Okay. And now you can see the result. This is loaded turbine, and as you see, the water stream hit the turbine, is returned, and water stop. It's quite well-tuned Pelton turbine. Ya. Jadi ini setelah dipasang semua turbinnya, kemudian airnya memang dimasukkan ke pipa untuk nambah ketinggian tadi, dan kena turbin, itu yang sebagian besar airnya akan turun karena dia udah untuk menggerakkan turbinnya. I know you have no winter, you have no minus degrees, but it's happened quite often in my country during the winter. I was surprised, it's still working even there is some minus, let's say 10 degrees. And as you can see, the turbine is not tuned very well, there is a big resistance and water is returned. So it's a third case. Ya, jadi ini case di mana musim salju ya, ternyata masih bisa dapat aliran air dan turbinnya masih bisa berputar. Suhunya sekitar 10 derajat, minus 10 derajat. So, and as a proof, you can see there is a minus 10 degrees in my car over there, and you will produce lot of ice in this weather condition. Ya, jadi ini kondisi di mana suhu di luar sekitar minus 10 derajat. Real numbers. I was surprised. During a day, the trees take the water, and the stream is much less than during the night. Oke, jadi pada siang hari ternyata debit airnya itu lebih rendah daripada malam hari gitu ya. Analisanya adalah bahwa pada siang hari itu tumbuhan banyak menyerap
air sehingga debitnya berkurang gitu, daripada malam hari. So I decide to cycling and water and combine it with the solar panels. So during the day I'm on solar panel and during the night I'm on water. Karena itu makanya dikombinasi dengan tenaga surya ya. Jadi pada siang hari di mana debit airnya lebih sedikit, kita memanfaatkan tenaga surya. Pada malam hari di mana nggak ada matahari, kita pakai tenaga air. And the result can look that way. When you switch on, you have water and you are running on the water. Ya, ini grafik di mana kita pakai yang dari air ya. When we make this peak bigger or wider, you will see there is voltage start the first. After that, the streams becomes take the air outside, becomes solid water, and there is a higher RPM. In the middle, I get some leaves or something in my jet. You will see. Ya. Oke, jadi ini grafik perbandingan volt. Some leaves fell down in the middle. You see no energy in the middle. Oke, jadi di tengah itu ada problem, ada daun gitu ya, daun. Jadi kelihatan di grafik sempat drop sebentar gitu. That way we have a battery because of this. Ya, karena itu tetap harus ada baterai, di mana pada saat ada kondisi seperti itu ya listriknya dari baterai. And when I measure on electricity, I achieve 27 volt multiplied by half ampere, which is 13 watts. Ya. Dan dari alat yang tadi itu tenaga yang didapatkan sekitar 13 watt ya. Jadi 27 volt kali setengah ampere. Which is okay for MikroTik. Yeah. Okay, this was example from somewhere, and I have another installation with a bigger water stream, and you will see how the turbine is changed when you change some parameters. The first, we have to observe area. Oke, pertama-tama tentu kita harus melihat area yang akan kita gunakan seperti apa. This is area where is the hill, where we can put a mast, and some village around we would like to provide internet. There is electricity availability, but when I already prepare everything, I say, okay, I will save my money, and I will not buy electricity from the electricity company unless it's really necessary. Oke, jadi memang kalau dia dapat tantangan untuk instalasi di tempat tertentu, targetnya adalah kalau bisa nggak perlu beli listrik gitu ya, memanfaatkan sumber daya yang ada. We make a lot of digging. For example, this is more than 1 kilometer, and it's from top of the hill to the bottom where is the street. There is a water stream. For cable, for fiber, and also I put electricity cable to get the electricity on the mast on the top. Ya, jadi karena jaraknya jauh, dia tanam jadi ada fiber, ada kabel dan lain-lain, termasuk kabel listrik sebetulnya jaraknya sekitar 1,2 kilo. The first, we install a mast. Just put concrete into the hole and so on. Ya, ini instalasi pondasinya ya, instalasi towernya. And after that, we check water source. As you can see, it's quite dirty. It's in the winter, there is ice on the top. And we have to somehow clean the water before it comes to the turbine. Oke, ini adalah sumber air yang ada di sekitar lokasi yang akan dilakukan pemasangan. Problemnya adalah airnya tuh terlalu banyak daun gitu ya, sehingga kalau dipaksa ke turbin pasti akan ganggu di turbinnya. You know, then leaves can stop turbine, especially with those small streams. I use an Alpen style, like open holes and take or suck the water from the bottom, so the top of the water still flow over. Because it's not polite to take all water from the water stream. Frogs and some other small animals will die that way. Oke. To let something for Ini them. teknik penyaringan airnya ya, jadi alami sekali sebetulnya. Mereka bilangnya Alpen style ya. Jadi
Yang atas itu justru yang tidak digunakan, yang digunakan itu yang bawah. Jadi kayak ada besi di mana dia masuk situ terus ada lubang-lubangnya gitu. Jadi ini teknik untuk mendapatkan air yang tidak ada daunnya. On the top right corner you can see pipe which taking water out to turbine. The next was preparation for generator. Find a place for generator. This is a place. I put some concrete and some construction on floor. Oke, ini tempat untuk naruh generatornya nanti, ya. And because I have all numbers like RPMs, turbine diameter and everything, I ask a generator maker to make me permanent magnet generator. And I especially ask with generator with a lot of poles to have a best effectivity on low RPMs, as you can see. Oke. Jadi ini adalah generator yang memang di order khusus ya. Jadi bukan yang ada di pasaran. Yang jelas ini adalah permanent magnet type generator. Kemudian juga didesain untuk low RPM, jadi putaran yang rendah. Jadi meskipun putarannya rendah, bagaimana tetap bisa mendapatkan listrik dari situ. That way I avoid to use a gearbox. What? Gearbox, no transmission. No gearbox. No gearbox, Yeah. direct. Jadi supaya supaya efisiensinya tinggi ya, jadi nggak ada tenaga yang terbuang, memang dihindari menggunakan gearbox, ya. Jadi nggak ada transmisinya. So, if someone would like to build the same, just small advice. If you would like to make for generation for rotating things the hole exactly in the middle, you have to use this machine and rotate material and put the drill in. Oke, jadi karena tadi dia kan nggak pakai gear ya, jadi harus benar-benar center di asnya generatornya tadi. Makanya untuk nyambung sampai ke turbinnya itu harus pakai beberapa tambahan alat di mana ngebornya tuh harus benar-benar center. Karena kalau nggak center pasti ada hambatannya nanti pada saat muter. So we done. This is a generator which consumes approximately 2.5 liter per second and generate on electricity. After all losses, it generates approximately 50 watts. 50. Ya. Jadi ini hasil akhirnya ya, di mana akhirnya bisa mendapatkan energi sekitar 50 watt ya. 50, yeah. Nice. Okay. Now will be question who will be first one. Okay, so 50 watts is enough for support. The MikroTik must somewhere on the hill and get the internet in this area. Ya, dan 50 watt itu cukup banget untuk bisa menghidupkan beberapa perangkat MikroTik di daerah yang memang nggak ada listriknya. So, who is inspired enough to make his own water energy power supply? Ada yang dari presentasi ini ada yang langsung kepingin, wah besok pulang mau bikin? Hah? You first. Angkat tangan yang mau? No, this one. Oke. Come on. You. Pak maju ke depan Pak. Nggak apa-apa Pak. Nice to meet you. Hello? Yeah. It's my prototype of turbine. It's for you. Okay. Sorry, one was accidentally stepped on, so you have two small replacements. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Dari Banda Aceh, Pak. Oh ya Pak. And send a photo or some movie how you use it, yeah? Yeah. Okay, dari Banda Aceh, from the most north west of Indonesia, after Singapore. Lot of water? Further than Singapore. Enough water? Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Any questions? Ada pertanyaan? Ya. Silakan Pak. Enggak nyala. Belum. Tes. Oh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samuel Fernando dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Saya ingin bertanya, apakah Mikrotik dalam membangun alternatif energi ini tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan gitu. Jadi tanpa merusak alam, dan komponen yang digunakan apakah bagus untuk alam atau tidak, karena kan yang dibuat untuk alternatif energi ini kan untuk daerah-daerah pelosok yang masih sangat natural sekali. Apakah tetap memperhatikan alam atau tidak? Udah, terima kasih. Oke. Pertanyaannya kayak Menteri Lingkungan Hidup ya. Oke, nanti dijawab barengan aja semua. Silakan Pak. Yang mau tanya langsung ke mic dulu aja ya, supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnandar, saya dari Banda Aceh. Jadi sebetulnya saya memang sedang mau membuat ada satu buah site, klien saya ada satu buah site yang mau memasang CCTV sebenarnya. CCTV, jadi di tempat dia itu untuk stone crusher, untuk menghancur batu. Jadi kebetulan memang di daerah tinggi, perbukitan gitu, dan memang tidak ada listrik. Jadi awalnya saya kepingin untuk membuat dengan solar cell. Jadi saya terinspirasi sekali dengan yang air tadi ini. Itu kira-kira kalau ingin membuat berapa besar listrik yang dibutuhkan, baterai, berapa besar baterai yang dibutuhkan untuk menghidupkan satu buah radio access point dengan 3 buah kamera, IP kamera mungkin. Terima kasih. Okay. It's very perfect. It's puts the oxygen into the water. It helps the animals. Okay, the first was about ecology, right? This is very ecology efficient and put the air into the water stream, so the animals which are living can breathe much more better. Yeah, the first. Second, the calculation about the water stream diameters. Sorry. Okay, I translate first. Ya, kalau nggak lupa Pak, kayak ini mungkin agak panjang jawabannya. Jadi seharusnya nggak ada masalah sama soal ekologi ya, karena nggak ada pengerusakan yang dilakukan. Kita memanfaatkan air yang udah ada, dan satu hal dia bilang air, perputaran air dan lain-lain sebetulnya kan kayak nyiram lingkungan sekitarnya juga gitu ya. Jadi banyak yang diuntungkan juga dengan sistem seperti ini sebetulnya. And no smell. Tidak ada bau. And nothing. It didn't take. Ya, jadi sebetulnya sangat green energy, karena memang kan nggak ada polusi, nggak ada pembakaran, nggak ada apa-apa. Yeah. The second one about how to calculate it. It's on my YouTube video number 2. There are some equals. You can use them, no problem. And there is a lot of things you can use from high power solutions, but take care, the effectivity of those small solutions are much lower. Oke, jadi nanti dicari aja Pak Jaromir Cihak di YouTube ya, itu ada rumusnya sebetulnya ngitung baterai dan lain-lain. Tapi yang perlu dipahami kalau kita menggunakan sistem yang high power, sebetulnya kan low power Pak. Yang high power itu adalah tingkat efisiensinya biasanya lebih rendah lagi Pak. Jadi energi yang kita butuhkan besar, hasilnya nggak terlalu sebesar energi yang kepakai gitu, mungkin itu. And otherwise those equals are for long discussion. Sorry, there's not enough time to discuss about all details. Ya, jadi nanti detailnya coba cek di YouTube-nya aja Pak. Dia ada beberapa video mengenai ini. No more questions? Ada pertanyaan lagi? Ada. Halo. Oh ya, silakan Pak. Silakan sana dulu Pak ya, bentar Pak. Sana dulu, bentar. Sore Pak, saya dari Tangerang. Mau tanya, ketika tadi akan dikatakan kalau siang memakai solar,
lalu malam memakai water. Nah, kalau misalkan kan siang ada cahaya, ada matahari, solar, tapi kan air juga ada. Itu apakah pakai stop kontak, switch atau gimana? How to switching between water? Apa bisa berbarengan? If you are looking for a very simple solution, you can use solar charger, for solar panels, but take care the voltage is accurate. Oke, jadi ada perangkat Pak namanya solar charger ya. Jadi itu kayak kontrolernya solar cell, tapi harus hati-hati karena akurasi voltnya nanti perlu dijaga juga gitu. Tapi memang ada kontrolernya Pak. I also play with MPPT charging controllers, which change the voltage to adjust the benefit, but they are usually tuned for solar panels and it's not very effective with the water turbine. Oke, jadi ada alat namanya MPPT charger, itu adalah saya bilang tadi controller buat solar panel Pak. Ya, dia akan menstabilkan voltase yang dihasilkan oleh sumber-sumber energi yang memang voltnya pasti nggak akan rata Pak. Ya, tapi memang harus ada kontrolernya sebelum masuk ke baterai. Okay, so silakan Pak. Saya Ardi. Tadi kan saya lihat di gambar yang ditunjukkan ada satu bagian pipa yang mengeluarkan air. Nah itu tenaga dorongnya itu dari mana ya? Nah itu saya mau tahu sampai sekencang itu dia dapat dari mana itu loh tekanan tersebut? Oke. Untuk menggerakkan turbin. So the question is how to get the push from the water to the pipe because it's from there's a small river. yeah, but you have a difference between upper and lower river, like you put the pipe down the hill. Jadi gini Pak, apa namanya sebenarnya mungkin tadi ada gambar. Nah ini, jadi We counted it's 11 meters in first case and I think 4 meters in second case. jadi ini ada alatnya yang dibuat sebetulnya untuk menjaga airnya bisa 11 meter Pak turunnya Pak. Yeah, here. Yeah, do you see? That way we have a press in the pipe because we put the pipe up and take the water downhill. Clear? Left is source of the water and the right is the source and flow down. Yeah, and there is a press. When you put the turbine, not go up, there is a press. Ya. Jadi ini memang ada pipa dan ini diturunkan Pak. Ya, memang ada ketinggian yang sengaja dibuat supaya airnya masuk ke pipa dan ada daya dorongnya di situ. Jadi memang dari gravitasi Pak. Oke Pak, kalau dia tinggi begini, seandainya saya tidak punya tempat yang setinggi begitu Pak, tidak terlalu tinggi lah. Daya dorongnya itu bagaimana saya dapatnya? Kalau setinggi ini oke lah mungkin bisa dapat gitu. No energy, like in ocean. Thank you. Ya. That's the problem katanya Pak, jawabannya Pak. Dan ini sebetulnya problem utama kenapa sistem water ini nggak bisa dibuat di lautan Pak. Karena nggak ada elevasi Pak. Jadi elevasi ini yang jadi tenaga dorongnya air Pak. More elevation, more power. Ya. Let's go to the end. Ya kalau dilihat ini memang lokasi yang dia pilih itu memang elevasi semua Pak. Ya, termasuk yang you choose the contour is with elevated. Ya, exactly. Termasuk yang di sini Pak, ini weekend house-nya, ini memang ada elevasinya Pak. Ya, bukan daerah yang betul-betul datar 100%. Jadi memang memanfaatkan elevasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin last question ya, terakhir ya, silakan. Yang itu aja Mas ya, nanti nanyanya di luar. Cek. Selamat sore, saya dengan Ruben. Pertanyaannya agak sedikit simpel sih. Jadi ada perbandingan antara solar cell dengan water teknologi tadi ya. Jadi ada komparasi solar dan water. Pertanyaannya adalah cost yang dikeluarkan, biaya.
Jadi kalau kita berbicara energi alternatif, berarti kita juga harus membicarakan cost-nya, baik itu per bulan entah sampai dengan setahun. Kira-kira perbandingannya, kalau kita menggunakan solar cell dan perbandingan menggunakan water system, mana yang lebih baik? Karena kalau sepintas saya lihat untuk di Indonesia mungkin energi mataharinya lebih besar dibandingkan air ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Okay, so the question is how about the comparison of the cost between the water and the solar compared to the energy can be produced, because in Indonesia the sun is okay for the whole year. I mean, Even during night? maybe Where is your sun when you have a night? di kota. Somewhere. Okay, the compare prices is quite difficult. I don't know how much is your kilowatt hour, what is your bills, and so on. And the solar panel, I believe, becomes cheaper and cheaper. But this is 24-hour power source, so it can give you advantage working day and night. And you can buy some devices which is already ready-made, just take it, put it on the water and work. But a smaller one is like 500 watts, 1 kilowatt. I need it for MikroTik for low consumption, so I try to work on it and develop this model, which is for low power generator. It's you cannot think like put it the house on it or so on. This is different solution. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan PLN masih sulit diukur sebetulnya, Pak. Tapi yang jelas water itu bisa 24 jam paling enggak, siang malam bisa, di mana tenaga surya nggak bisa, ya. Karena memang yang dikejar sebetulnya adalah sedapat mungkin kita nggak pakai baterai sebetulnya. Jadi baterai itu memang benar-benar kalau solarnya nggak jalan, air nggak jalan, baru ngambil tenaganya dari baterai. Karena kalau selalu ngambil dari baterai, cycle baterainya pasti akan cepat habis juga. Okay. So, yeah. Last one. Mas, sound laptopnya hidup, Mas. Oops. So, terima kasih. It's correct. And we have something like small bonus for you, just to see how is training Rotated World people is. Go on, an invitation for training. Oke, ada satu video pendek 1,5 menit kira-kira. I think it's already. We are MikroTik router board trainers. This is a router board. Over there is a tank. In a minute it's going to drive over the top of this router board. Will it still survive? Will it still work? Come to one of our training courses and find out what happened. I guess. Oh, both of them looks like. Okay, I will open the one, yeah? First one. Wow. Which mom? Indonesian mom? So, on the next Indonesia Mom, you will see if this device survive. MikroTik stuff, please don't cry. Oke, tadi berarti advertisement buat next Indonesian Mom.
saya punya tugas untuk membawa kotak yang tadi ke MAM tahun depan. Kalau mau lihat bentuknya kayak gimana. Oke, mungkin dari saya sekian dan Jaromir. Terima kasih. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk Jaromir Sehat dan Pak Valenciadi.